Nggak mau nih. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Bapak Taufik, yang terhormat seluruh Bapak Ibu dosen yang berdiri di hadapan saya, yang saya hormati juga pengurus atau panitia tax community di kampus Fakultas Ekonomi yang dipimpin oleh Bapak Dengan Freddy. Terima kasih, khususnya kami sampaikan kalau 1 bulan yang lalu pretest yang kami lakukan melalui tax community yang dilakukan ke 150 mahasiswa itu berjalan dengan baik, Pak. Dengan kami sudah menganalisa hasil pretestnya, oleh karena itulah kami hadir di sini. Oke. Sebelumnya, saya mau menyapa ya adik-adik sekalian. Ini ya, dan adik-adik mahasiswa, ini mahasiswa semua ya Pak ya. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Ini jam 9 kita mulai. Kenapa saya bilang yang saya banggakan? Jam 9 kita adakan acara ini. Jam 9 pula kita mulai kan. Berarti terima kasih atas disiplin Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum saya mulai presentasi saya mau membangkitkan semangat Bapak Ibu. Gak semangat ya? Gak usah berdiri. Saya kayaknya kok ketika saya bilang tepuk gembira. Gembira, gitu ya. Terus satu lagi tepuk semangat. Semangat, gitu ya. Ketika rasa semangat dan gembira sudah ada di dalam hati kita, maka seluruh rintangan ataupun kesulitan yang kita rasakan mungkin bisa menjadi hambatan besar, itu bisa terlewatkan dengan sempurna. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu saya akan memulai. Generasi muda peduli pajak. Terlebih dahulu sebelum saya mulai slide-nya, saya Alfrida Simbolon, saya diutus dari KPP Pratama Medan Petisah. Saya adalah pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Tugas saya di sini ingin memberikan penerangan kepada Bapak Ibu mengenai pemahaman apa sih pajak. Saya minta maaf. Saya mau memberikan penerangan kepada adik-adik yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik di sini. Apa sih itu pajak? Kenapa sih kita harus peduli pajak? Kenapa kita harus mengetahui pajak sejak dini, gitu ya? Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Soekarno, pernah mengatakan jangan takut, jangan malu untuk melakukan kebaikan. Karena ketika kita takut dan malu melakukan kebaikan, sebetulnya kita menghambat satu step kemajuan yang akan kita terima. Percaya nggak adik-adik? Iya ya. Untuk itu saya percaya, saya sangat meyakini. Kenapa? Saya memperhatikan ke diri saya. Oke, adikku, sebentar, ya. Oke, sebentar. Jangan takut untuk menjadi orang yang baik. Jangan takut untuk menjadi orang yang disiplin.
jangan takut untuk menjadi mahasiswa yang katanya selalu on time, selalu mengerjakan tugas. Jangan malu menjadi pribadi yang selalu diandalkan. Oke? Oke, kita lihat ini gambar. Kalau kita lihat sebelah kiri, ini apa sih? Kalau misalnya sebelah kiri ada jalanan rusak, ada gedung sekolah yang kalau kita bilang ini sudah sangat tidak layak, ada ya orang miskin atau kesenjangan sosial yang tidak merata di masyarakat, di bangsa dan bernegara. Kenapa hal ini masih bisa terjadi? Katanya negara Indonesia negara yang kaya, negara yang punya segalanya, sumber daya alamnya itu katanya jauh lebih mempunyai tanah yang subur dan segala macam. Kenapa? Karena masih banyak masyarakat kita yang belum mengerti dan belum sadar tentang arti pentingnya pajak. Jadi timbul pertanyaan ya Dek ya, apa hubungannya Kak? Misalnya pajak dengan jalan rusak, gedung sekolah yang tidak baik, apa hubungannya? Nah kita lanjut. Oke, ini adalah maaf ya, itu manusiawi ya Dek ya. Iya. Oke, lanjut ya. Dalam sumber penerimaan negara atau kita bilanglah dengan APBN, anggaran pembiayaan belanja negara, apa aja itu? Satu, apa? Bisa dilihat di sana, menjual sumber daya alam, misalnya dari hasil sumber daya alam yang dijual ke negara lain kita memperoleh devisa. Lalu pinjaman luar negeri dan dalam negeri. Kalau misalnya kita mau minjam itu pasti bukan cuma-cuma, pasti ada bunga. Bukan bunga yang rendah, pasti yang tinggi. Dan siapa yang mau bayar bunganya ini nantinya? Otomatis kita. Dan yang hal yang mimpi buruk yang kita hadapi bukan hanya kita sendiri. Anak cucu kita, bahkan 3 keturunan di bawah kita juga akan menanggung utang-utang negara. Ya. Pinjaman Kak. Iya Kak. Kakak bisa pinjam 3 kali saya. Namanya siapa deh? Saya Antonio Banderas. Terima kasih ya Antonio. Mengenai meminjam hati nanti ya kita bicarakannya. Oke, lanjut. Dan kontribusi yang paling besar adalah pajak berasal dari mana? Pajak itu berasal dari rakyat. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa pajak? Kenapa sih selalu pajak yang paling diutamakan? Ternyata dalam struktur APBN yang disahkan oleh Kementerian Keuangan, itu pajak memegang peran penting sekitar 84,86%. Bisa bayangkan ya ibu-ibu, itu porsinya sangat besar sekali. Oke, apa sih pajak? Kenapa sih harus bayar pajak? Oke, pajak itu adalah satu kontribusi wajib yang harus dibayar ke negara. Sifatnya memaksa. Jangan memaksakan. Kenapa memaksa? Pajak itu berarti jahat gitu? Enggak. Memang keuntungannya tidak kita dapat hari ini, tapi imbalannya kita rasakan di kemudian hari. Bahkan anak-anak kita, keluarga kita juga merasakannya. Lalu, maaf ya. Iya Kak. Oke, ini gambar NPWP ya. Oke, ini pajak. Pajak ada 2 jenis. Ada pajak pusat. Pajak pusat yang dikelola oleh negara, dikelola negara melalui DJP sebagai institusinya, dan pajak daerah. Lalu tanpa kita sadari, ternyata kita sudah banyak menikmati fasilitas yang disediakan oleh negara. Melalui apa? Ketika kita berkendaraan, jalanannya lancar. Ketika kita menggunakan misalnya di ruangan, listriknya berterang benderang. Ketika kita sakit, kita bisa berobat ke rumah sakit atau sejenisnya melalui BPJS tanpa membayar terlalu mahal dan lain sebagainya. Oke, fakta. Banyak di negara kita, adik-adik sekalian
free rider. Apa sih free rider? Adik-adik bisa ngebayangin nggak? Kereta api yang kalau di TV-TV itu di Jakarta itu masih yang dulu sebelum apa namanya sistem komuter lain yang rapi, ada tuh kan yang apa namanya mendompleng, iya, tanpa memikirkan keselamatan mereka. Mereka bayar tiket enggak kan? Itu mendompleng, menikmati hasil mereka bisa sampai ke tujuan dengan gratis. Ngomongin ya kan ada ya? Iya, oke. Jangan mau seperti itu. Ini saya umpamakan tanpa pajak negara akan lumpuh. Ibarat apa? Darah dalam tubuh manusia memegang peranan penting sekitar 90%. Kalau tidak ada darahnya rusak, maka organ-organ tubuh kita tidak berfungsi secara optimal. Maka tidak akan bisa berfungsi secara optimal. Oke, slide saya mana ya satu lagi Pak? Sebenarnya saya pengen ya Pak ya. Mohon maaf Bapak Dekan ya. Waktu saya sebenarnya sudah terbatas, tapi saya mohon, ini kerinduan hati saya. Saya pengen ngajak adik-adik semua. Mungkin tadi udah mendengar sebelum masuk ke ruangan ini, ke aula ini. Tadi ada jingle pajak ya kan ya. Yang gitu kan ya. Oke, aku pengen ngajak adik-adik berdiri. Sebenarnya di sini ada konteksnya buat tadi ada. Ya, Pak. Saya yakin teks community sudah membagi teksnya ya. Teks community tolong dibagi teksnya. Oke, udah dapat semuanya ya. Oke, yuk berdiri yuk. Pertama saya ada gerakannya. Pertama saya praktekkan dulu ya. Bukan, saya membayar pajak bukti peduli pada sesama, selalu ku bangga menjadi warga yang berguna, menatap Indonesiaku jaya selamanya. Bisa ya? Lewat nyanyian, karena saya yakin dengan nyanyian pesan yang kita mau sampaikan itu dapat dengan cepat terekam di pikiran adik-adik. Selalu ku bangga menjadi warga yang berguna, menatap Indonesiaku jaya selalu. Go. Selalu ku bangga menjadi warga yang berguna, menatap Indonesiaku jaya. Mantap.